atau misalnya gede gajinya? Ya Australia termasuk part-time-nya gaji tertinggi di dunia. Perasaan aja. Termasuk yang terbaik sih. Kalau sama Indonesia berapa kali gajinya? Nah, itu per jamnya untuk cleaning service itu sekitar 26 dolar. 2016 Kali 15. Berapa? Enggak lah, 10.000 lah. Oh, 260.000. Ya, 260.000. Per jam. Per jam. Kalau sehari misalkan kerja 4 jam, kayak tengah hari Yes. gitu kan. Ya udah segitu. Kalau full-time udah gitu. Ya mas, ya mas tadi kita juga tahu, Mas Rizwan tadi kan cerita, orang kontrak seminggu aja 3 juta. Iya. Setiap weekend tuh pasti pada ngajak ada birthday party, kadang-kadang sleepover. Cuman aku biasanya khawatir sih kalau sleepover, takutnya orang tuanya minum-minum kan sama anaknya kemana gitu kayak nggak bisa sih. Saya percaya itu sama bule-bule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di episode ke-11 kita, Ngobras episode ke-11 kita. Kali ini masih kita di Temanggung. Ya ini di Temanggung. Di mana sih Mas? Sigandul. Sigandul ya? View. Sigandul View. Tempat yang sama dari tadi episode yang ke-9, 10 ya? Mas Rizchan. Ya benar Mbak. Rizchan. Ya. Ya, Mas Rizchan. Kali ini kita penasaran juga sih. Apa kita ulik juga ya istrinya Mas Rizchan gitu. Apa kita tanya-tanya juga ya punya pengalaman apa sih, kayaknya menarik nih gitu. Sekarang kita kedatangan Mbak Khadijah. Ini Mbak Khadijah, istri dari Mas Rizchan. Mas Lisa. Halo. Nah, di sini Mbak Khadijah bakal sharing ke kita gimana pengalaman Mbak Khadijah ini. Katanya dulu sempat di Korea, terus ketemu Mas Rizchan, akhirnya cabut ke Australia. Ya nanti kita sharing-sharing soal itu. Akhirnya punya anak 2 Di Australia. di Australia. Iya. Satu di Indonesia, satu di Australia. Nah, satu Indonesia, satu Australia. Oh iya. Kita bakal balik juga tuh gimana parentingnya. Terus akhirnya sekarang di Indonesia lagi, balik ke kampung halamannya Mas Rizchan. Nah, otomatis kan anaknya jadi bingung tuh mau pakai bahasa yang mana nih. Gitu. Nanti kita tanya-tanya juga sekalian. Kali ini kalau kemarin kita ngulik suaminya, hari ini kita ngobrol sama Mbak Khadijah. Ya, mungkin kehidupan di sana bagaimana, khusus di Brisbane ya Mbak? Ya, Brisbane. Australia, berarti Brisbane itu adalah bagian. Brisbane itu ibu kota dari state Queensland. Karena Australia banyak state, ada state-nya Queensland, ibu kotanya Brisbane. Kita mulai dari dulu ketemu Mas Rizchan, gimana ceritanya itu? Kok bisa orang Mas Rizchan Temanggung, Mbak Khadijah Bogor, di IPB dan UIN ya? Iya. Di IPB dan Stay-nya UIN. di Australia, Bro. Iya. Itu ceritanya punya gimana? Kuat banget tuh, aku kalau bayangin bingung banget tuh. Gimana tuh, Mbak? Aku kan S1-nya di IPB. Kan S1 Ekonomi Syariah di IPB. Nah, itu tuh aku emang sering ikut exchange. Aku exchange pertama sebenarnya pertama kali banget itu ke Korea. Itu pertama kali aku ke luar negeri. Sebulan exchange di Chonnam National University di Gwangju. Nah, di sana itu ya ikut kuliah biasa kan, tapi juga kan kenalan sama orang-orang Indonesia di sana. Nah, salah satunya ada Mas Rizchan. Kenalan di situ. Terus ketemu pertamanya di situ. Ya, dan kebetulan tuh lagi bulan Ramadan. Jadi Mas Rizchan tuh sering ngisi pengajian. Syekh dia, Syekh. Iya. Balik. Terus pas sholat Id dia yang khutbah bilingual. Terus yang ini pertama siapa? Dia Wah. ngajak duluan. Ntar dia mau balik kan nyari-nyari namanya. Siapa itu gitu. Cocok nih. Terus akhirnya dilamar. Udah langsung dilamar ya. Sampai lulus dulu, pulang ke Indonesia. Oh, Rizchan lulus? Iya, dia waktu itu baru selesai sidang S2 sih dia. Aku yang di masih Korea. ongoing, S1 masih semester 7. Jadi itu baru mau KKN. Jadi belum skripsi, masih semester 7. Nah, di situ dia ngajak ta'aruf. Di situ proses sampai dia pulang di Indonesia. Nggak lama sih nikah. Nikah, terus akhirnya nikah di Bogor. Nikah di Bogor. Terus akhirnya setelah nikah nemenin
Di Bogor dulu. Gimana di Bogor dulu karena aku masih skripsian. Habis itu langsung punya anak sih habis nikah itu. Kan bener. masih di tahun yang sama itu punya anak. Punya anak Fatihah yang Fatihah itu ya. Terus akhirnya Mas Rizan kalau kemarin ceritanya daftar lagi beasiswa ke Australia. Australia. Terus akhirnya Mas Rizan ke Australia. Australia duluan. Udah duluan berarti nggak bareng ya? Dia. Jadi aku sempat karena ngumpulin uang juga sih, karena kan untuk pemberangkatan keluarga gitu itu biaya sendiri. Jadi suami berangkat duluan, hampir 2 tahun juga imigrasi Australia itu cukup ketat untuk TBC. TBC itu apa? Pas di TBC penyakit paru-paru. Nah jadi pas diperiksa itu ternyata aku sama Fadia ada. Nah, walaupun nggak ada tanda-tandanya, nggak ada gejalanya, tapi ternyata ada pas di ronsen. Jadi tambah lama lagi. Jadi akhirnya udah hampir 2 tahun kita long distance marriage. Wih. Gitu. Itu berapa tahun, Mbak? 2 tahun. Hampir 2 tahun. Wow. Berarti habis 2 tahun itu akhirnya mengusahakan untuk Khadijah ke sana. Iya. Sama bersama Anak-anak. Iya, Mas Rizan itu ke Australia itu akhir 2017. Aku baru ke sana 2019. Itu emang di plan semenjak nikah atau di plan karena Mas Rizan nggak kuat LDM? LDR. LDM. Oh iya. LDM dong, udah married. Long distance. Memang harus terus bersama yang namanya keluarga. Berarti Ya, punya idealnya, prinsip itu. Iya. Terus akhirnya tetap harus ke sini gitu ya. Akhirnya setelah dibawa ke situ gimana pengalaman membawa keluarga di Australia? Ya, yang pertama sih paling anak ya. Fatihah itu dulu aku bawa anak masih umur 2,5 tahun. 2,5 tahun. Iya. Habis itu dari usia 3 tahun sampai 4 tahun di Australia itu ada PAUD. Wajib? Enggak wajib. Itu kayak ya PAUD di sini lah opsional ya. Bisa ikut bisa enggak. Kebetulan di Queensland itu harus bayar. Jadi kalau nggak punya uang terus nggak mau ikut Kindi atau PAUD itu juga bisa. Caranya? Ya nggak usah ikut aja gitu. Oh, nggak usah. Tapi kalau mau ikut ya kita ngumpulin uang karena itu harus bayar kalau PAUD. Nah nanti beda state juga beda kebijakan. Ada state lain di Victoria, di New South Wales, Kindi itu udah gratis. Jadi semua anak-anak umur 3-4 tahun pasti udah masuk Kindi. Gitu. Jadi Fatihah pertama masuk Kindi umur 3 tahun. Berarti di sana setengah tahun nggak sekolah, terus 3 tahun dimasukin. Iya. Dan sistemnya sama sih kayak di Indonesia, PAUD-nya itu kayak cuman dari seminggu cuman masuk 3-2 hari. Weekday semua itu, Mbak? Iya, weekday semua. Motivasi ngikutin PAUD apa, Mbak? Kan nggak wajib tuh. Terus? Ya supaya belajar bahasa Inggris. Berarti Fatihah berarti pas di bawah tuh 2,5 tahun ya, Mbak? 2,5 tahun, iya. Ikut PAUD umurnya 3 tahun. 3 tahun. Udah bisa ngomong? Belum. Oh, belum malahan. Bisa. Ngomong Indonesia? Masih ngomong bahasa Indonesia. Paling ibu gitu paling. Bahasa Indonesia udah dong. Iya. Bahasa Indonesia Iya, udah. umur 3 tahun udah pinter ngomong kan. Tapi belum bahasa Inggris. Iya, belum bahasa Inggris. Masih pinternya ngomong bahasa Indonesia dia. Nah, sejak sekolah itu udah mulai lumayan lupa ya. Lupa bahasa Indonesia udah mulai. Karena kan awal di tahun pertama masuk Kindi dia tuh ngobrol sama temennya kayak pakai bahasa badan. Iya, tangan gini sama teman-temannya kan belum bisa ngomong. Nah, udah tahun kedua udah mulai lupa bahasa Indonesia, udah mulai ngomongnya bahasa Inggris setiap hari. Ngigo pas tidur juga bahasa Inggris. Oh, ini udah sampai sekarang, Mbak? Ya, iya. Paling sering biasanya apa? Kayak yang paling sering dia ngigonya tuh kayak dia kan suka ketawa-ketawa pas tidur, ingat apa lagi main sama temannya. Ya, don't run over there. Kalau di rumah padahal bahasa kita berusaha ngomong bahasa Indonesia terus di sana karena kan teman-teman dari yang permanent resident ya citizen udah bilang anaknya diajak ngomong bahasa Indonesia terus aja karena nanti kalau udah masuk sekolah pasti terkikis bahasa Indonesianya. Jadi jarang ada anak bisa ngomong bahasa Indonesia di Australia sana. Full bahasa Inggris. Iya, walaupun keluarga Indonesia ya. Di sana banyak keluarga Indonesia. Banyak. Tapi Queensland termasuk yang sedikit sih. Masih lebih ramai New South Wales. Karena ada Sydney sama Victoria. Victoria itu kan education state. Jadi hampir semua mahasiswa tuh kebanyakan di Victoria. Oh. Kayak kalau di sini Jogja. Iya, kayak Jogja. Banyak kampus di sana. Iya. Kalau Queensland?
Queensland, wah, boleh Queensland itu terkenalnya sebagai Wah, Sunshine tahu. State sih. Isinya kayak tempat pantai, tempat orang turis ke pantai. Bali. Ya, Bali, Pak? Iya, Bali? iya, iya, Masuk? karena pantai yang terkenal Gold Coast. Oh. Sama Great Barrier Reef. Ah. Itu tempat snorkeling paling bagus. Nah, itu tadi masalah. Kalau dari Mbak Khadijah di sana berarti full ibu rumah tangga atau ada kesibukan apa? Mbak? Itu dia. Aku yang pertama ibu rumah tangga, tapi Masuk aku sana ibu juga rumah tangga. iya ngambil beberapa kerja part time. Di sana teman-teman yang aku kan student dependent. Kita tuh bisa ambil kerjaan macam-macam. Di sana ada sebagai cleaning service, loper koran, terus bisa kerja di restoran, di kafe, ada yang chef, macam-macam. Berarti nyari kesibukannya di situ anak Iya. sekolah. Mm-mm, Terus anak sekolah. Mbak Khadijah nyari kesibukan part-time gitu ya. Iya. Part-time di sana gede gajinya ya, Pak? Ya Australia termasuk part time-nya gaji tertinggi di dunia sih. Yuk, kita sana aja. Termasuk yang terbaik sih. Kalau sama Indonesia berapa kali gajinya, Pak? Kalau misalkan ya dibayangin Jakarta deh. ini cleaning service aja dibayarnya per jam. Karena kan di sana itu ada sistem casual, casual worker, dibayarnya per jam. Kamu masuk dibayar, kamu nggak masuk ya nggak dibayar, gitu aja. Nah itu per jamnya untuk cleaning service itu sekitar $26. $26 kali 15. Iya. Berapa? Enggak lah, 10.000 lah. Oh, Australian 10.000. dollar 260.000. Ya 260.000 Per jam. per jam. Kalau sehari misalkan kerja 4 jam, kayak setengah hari Yes. gitu kan, ya udah 1 juta. Kalau full time ya 2 juta. Wow. Ya, Mas. Sehari ya. Ya, Mas tadi kita juga tahu. Mas Rizwan tadi kan cerita. Iya. Orang kontrak seminggu aja 3 juta. Oh iya, oh iya. Oh. Di sana Jadi- kontrakan Kontrakan ya termasuk yang paling mahal. Iya, Akomodasi itu termasuk yang paling mahal. 1 Cost minggu life 3 ya. juta. Cost life-nya paling banyak di situ ya, Mbak. Itu cuman untuk unit studio yang kosongan dan isinya cuma 1 kamar. 3 juta per minggu. Jadi bisa dibayangin kan. Berarti jatuhnya kayak kosan apartemen tapi bentuknya rumah. Iya, iya. 3 juta loh seminggu. Kosanku 500, Mbak. Gitu ya. Bulan. Ya kan sebanding dengan tadi per jamnya Sebulan ya. seharinya 1 juta. Iya, itu Makanya seminggu 3 akomodasi juta. itu kayak jadi indikator sih. Apakah kamu bisa hidup sampai besoknya apa enggak dengan pekerjaan tertentu itu. Kalau makanan di sana mahal-mahal juga. Buat kantong mahasiswa ya mahal sih. Iya. Padahal dengan Tetap yang mahasiswa itu kalau dapat beasiswa itu ya cukup buat ini aja hidup. Nggak sampai buat jalan-jalan atau makan di luar, itu biasanya harus dihemat lagi, apalagi keluarga. berarti Risan ke sana itu dengan beasiswa tapi bawa keluarga. Iya. Wow, tantangannya Mm-mm. akhirnya nyari partai-partai Iya, gitu ya. iya. Kan Mas Reshan juga kerja di kampus sebagai tutor. Aku juga ambil kerja part-time. Jadi lumayan nambah-nambahin. Gitu. Jadi cukup saling untuk kerja hidup. sama. Bareng-bareng. Iya, tapi ya enaknya memang dua-duanya kerja sih. Terus kalau Mbak Khadijah kerja, Marisan kerja, anak-anak gimana, Mbak? Aku ambil part-time-nya yang pas anak-anak masih tidur. Oh. Jadi kayak pagi-pagi gitu. Jam 6 pagi. Tapi juga nggak lama-lama, cuma 4 jam doang sehari. Jadi mereka cuman bangun 2 jam aku udah pulang. Gitu. Berarti nggak pakai baby sister gitu ya, Mbak? Wow, untuk labor itu paling mahal di sana. Oh ya? Karena ya kayak hukum ekonomi sih ya, demand and supply kan. Kalau misalkan supply-nya sedikit, berarti kan harganya bakal naik. Nah, terus di sana itu orang itu sangat sedikit, sangat terbatas. Karena kan Australia itu kan kayak benua besar dan orang itu sangat sedikit. Makanya di sana itu untuk membayar orang service yang dilakukan sama manusia itu pasti dibayar mahal banget. Makanya tadi kenapa untuk cleaning service, chef, babysitter itu bisa dibayar mahal banget karena itu langka. Nggak banyak orang di sana. Terus yang anak kedua itu, yang Gabriel, berarti dia buat di sana. Lahiran di sana ya. Hamil. Ya, maksudnya proses hamil dan lahiran di sana. Iya. Bedanya apa? Pengalaman ada pengalaman apa? Beda, Oh, beda iya. banget. Hamil dan Iya, lahiran di sana. Jadi di sana, kalau di Indonesia nih, cerita dari di Indonesia dulu,
Aku ini termasuk yang kasusnya agak langka karena punya mata minus lumayan tinggi. Di sini itu semua, nggak semua sih ya, majority dokter itu bilang sebaiknya operasi sesar karena minus aku ini minus 12. Oh, Fathia sesar? Iya, semuanya normal akhirnya. Jadi di Indonesia aku benar-benar nyari dokter yang mau melayani aku lahiran tanpa sesar. Akhirnya aku di Indonesia cuma mau ke bidan supaya nggak dibawa ke ruang operasi. Jadi di sini aku pilihnya di bidan yang emang dia pro lahiran normal dan apa, yang Islami juga gitu kan, banyak yang bisa lebih tenang gitu kan. Nah, Fathia di bidan dulu. Nah, tapi ketika di Australia itu nggak ada yang percaya tuh sama teori itu. Nggak ada yang percaya? Nggak ada yang percaya. Apa maksudnya? Apa hubungannya mata minus sama melahirkan normal atau sesar gitu? Padahal kan di sini kalau udah minus di atas 6 tuh pasti udah takut. Gitu Di kan. ininya harus sesar gitu ya. Tapi faktanya bener nggak, Mbak? Ngaruh emang? Ya aku sih dua-duanya normal sih ya. Normal ya? Aman-aman aja ya? Nggak kenapa-napa sih. Minus 12 loh. Dan dokter Australia kaget kalau ada Indonesia ada kayak gitu tuh. Iya. Nggak pernah dengar. Gitu. Dan di sana karena aku kan sebelum berangkat itu yang namanya visa Australia itu harus sudah lunas asuransi di awal. Jadi kamu mau tinggal di Australia misalkan 3 tahun, bayar asuransi itu di awal semuanya. Itu yang makanya yang berat yang bikin aku lama berangkat. Jadi dikumpulin semua untuk aku itu untuk 2 tahunan itu soalnya bayar sekitar 100 jutaan. 2 tahun? Iya. Asuransinya doang ya. Dan nggak boleh datang tanpa asuransi. Gitu. Itu satu orang? Oh, udah semua? sekeluarga. Semua. Udah sekeluarga selama 2 tahunan. Ya. Terus akhirnya yang lahiran. Nah, makanya lahiran untuk Gabriel ini dia udah langsung otomatis ke public hospital. Pokoknya harus rumah sakit punya negara, kamu bisa pakai di situ. Dan semuanya udah di cover sama asuransi gitu. Free semua. Free semua. Nggak free sih, bayar di awal. Iya. 100 juta, Bro. 100 juta 2 tahun, Bro. Gokil. Terus kalau kayak periksa-periksa pas waktu hamil dan sebagainya udah itu semua udah di cover sama udah di cover asuransi. dan Kayak BPJS. Iya. Sebenarnya kan BPJS juga ngembangin asuransi untuk semua warga negara Indonesia kan. Nah, di sana tuh udah ada. Tapi bayar di awal. Iya. Full. BPJS. Nah, tapi ini termsnya untuk yang student sih. Kayaknya visa lain bisa beda. Ya kalau student kan hitungannya lama ya, Mbak. Jangka panjang gitu loh. Makanya langsung. Terus habis lahiran akhirnya mendidik anak di sana gitu. Menyekolahkan dan membesarkan di sana. Kerepotan dan kekhawatirannya apa? Maksudnya banyak sih ya. Terutama agama ya. Agama dan tentang keindonesiaan sih. Kalau soal wawasan kayak gitu semua udah di ini ya, tangannya nama sekolah. Paling agama itu aku di sana itu ada organisasi Islam namanya ISB, Indonesian Islamic Society in Brisbane. Nah, aku ngajar TPA di sana setiap hari Sabtu. Nah, Fathia udah ikut itu dari umur 3 tahun. Jadi di situ udah diajarin sholat, diajarin ngaji pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu berarti untuk orang Indonesia atau untuk orang Islam? Orang Indonesia yang Islam. Sih, karena punya organisasinya punya Indonesia. Cuman kayaknya sekarang udah mulai dibuka untuk negara lain. Yang Islam. Yang Islam. Jadi dari situ aja. Tapi kan cuma seminggu sekali. Sedangkan kalau misalnya kita di Indonesia, anak-anak seumuran 6 tahun itu kayaknya udah pada pinter-pinter ngajinya kan. Sholatnya udah rajin. Nah di sana tuh itu susah. dulu mungkin ya? Sekarang lah. Beda-beda. Sana ada madrasah nggak sih, Mbak? Ya itu kita bikin sendiri. Jadi itu untuk TPA itu membuat suasana itu kita harus bikin bubble sendiri, bubble Islaminya, bubble Indonesianya kita bikin sendiri gitu. Karena di sekolah ya teman-temannya ya bule-bule semua. Terus kalau setiap weekend tuh pasti pada ngajak ada birthday party. Kadang-kadang sleepover. Cuman aku biasanya khawatir sih kalau sleepover. Takutnya orang tuanya minum-minum kan pas malam, anaknya kemana gitu kan. Belum bisa sih sepercaya itu sama bule-bule. Walaupun best friend yang paling dekat sama Fathia itu bule sih. Jadi Fathia udah kayak sekolah di sini apa SD, TK? Sekarang SD, sih pas pulang ini udah sampai kelas 1 SD. Berarti di sana udah lulus TK ya?
Udah selesai TK. Tadi PAUD 3 tahun sampai PAUD dari umur 3 tahun sampai 4 tahun. 4 tahun. TK-nya pas umur 5 tahun, SD 6 tahun. TK-nya sebentar saja. Di sana gratis atau udah asuransi juga itu? Kalau Untuk pendidikan? Di Queensland, anak dari PhD student atau research student itu public school udah gratis. Sekolah negeri ya, kalau SDN lah di sini ya, SDN tuh gratis. Tapi kalau untuk anak dari master by course yang kuliah untuk ngambil ini doang, apa sih? Ngambil kuliah doang, itu bayar. Gitu. Tapi Jadi, anak yang riset itu udah gratis. Itu tapi di Queensland ya. Kalau di beda lagi. Beda state bisa beda. State itu provinsi berarti ya? Apa? State itu karena kan Australia pakai federasi. Jadi dia itu kayak negara bagian. Kita tuh kayak apa ya? Kita ini Kita Mbak. enggak sih, enggak mirip Enggak kayak mana. gitu sih. Amerika Iya, berarti kayak ya? Amerika. Amerika. Kayak Amerika. Kalau si yang kecil udah sekolah juga di sana? PAUD? Belum. Oh belum, masih. Iya, jadi untuk ikut Kindi itu, PAUD itu namanya Kindi, kindergarten di sana, itu minimal kan 3 tahun. Nah, Gabriel itu ulang tahunnya itu bulan Mei. Jadi pas Mei, kita pulang itu belum ulang tahun dia. Tanggung gitu. Dan sekolahnya di sana itu bukan semester tapi term. Jadi 3 bulan. 3 bulan libur. Iya, kalau di sini namanya apa sih? Tahun ajaran baru. Di sini Kayak semester. Kayaknya semester. Semesteran. Pertengahan semester namanya apa? Semesteran. Tribulan. Mid semester, ya mid semester. Oh, mid semester. Enggak. Mid semester kan? Tribulan nggak sih? Tribulan gitu. 3 bulan kan dulu. Udah kelamaan, Bang. Kelamaan. Sekarang Sekarang nggak tuh paham nggak, Dil? semester. Paham nggak? Ah, kan? Nggak paham. Sekarang tuh semester. Udah. Oh, udah ya. Kata Mbak. Oh, jadi Nggak karena ada di anak-anak sekarang. sana itu kan ada musim, Oh, ya iya. kan? Ada musim-musim. Jadi setiap 3 bulan itu ada libur 2 minggu. 3 bulan libur 2 minggu. Nah, kan ada ketika Januari itu musim panas. Jadi liburan musim panas 2 minggu doang. Seneng tuh di sana, banyak libur. Iya. Bener banyak libur. Gokil. Setiap tahun itu liburnya 2 minggu, tapi kalau akhir tahun liburnya sebulan. Liburan kenaikan kelasnya di akhir tahun. Kalau di sini kan Juni Juli. Iya, Nah, bedanya itu. Berarti kalau di sana sekolahnya kayak PAUD TK kayak gini ya. Mungkin kalau PAUD masih mirip-mirip ya, main gitu ya. Main. Masih beda, sama. Tapi paling di sana itu aku kan ikut PAUD-nya based on organization. Jadi dia tuh bukan sekolah yang apa ya, bukan dari government, dia tuh dari komunitas. Jadi apa-apa itu sama kita. Jadi Yang tempatnya bikin. itu kayak ada sekolah gitu, kayak alam gitu sih. Jadi anak-anaknya itu nggak boleh pakai sendal, main di luar, main lumpur, main daun, dibiarin aja sama gurunya. Itu yang PAUD. Kalau yang TK kan udah government. Nah, kalau TK itu udah pakai seragam. Kebetulan sih yang aku alamin ya, itu untuk TK itu udah nyatu sama SD. Oh, berarti TK lanjut SD gitu. Jadi dia udah pakai seragam yang sama SD. Terus jam masuknya itu dari jam 9 sampai jam 3 sore. Udah full ya. Kayaknya beda sih sama di sini Jam jam 7 sampai sekolahnya. jam Kayaknya di 7. sini anak tuh masuk jam 7 nggak sih? Jam 7, Mbak. Karena di sana itu kalau jam 7 masih gelap kalau musim dingin. Jam 7 ya. Aku tiap hari ngantar jam 7. Oh, iya. Ternak teri lah, ternak teri. Ngantar anak, ngantar istri. Pulangnya jam berapa? Pulangnya kayak yang SD yang kelas 2 jam 2. Oh, jam 2. Yang Bisa sampai sore, Mbak. Jam 3 sore? Jam 3. Oh. Jam 3 sore. Itu dari SD sampai SMA. Sama Jamnya semua. sama semua. Nggak ada yang beda. Di sana kayak kurikulum dan sebagainya perbedaan dengan sini apa, Mbak? Kayaknya sih kalau aku lihat kurikulum ya, itu bedanya kalau belajar baca, belajar hitung, aku lihat sih sama untuk anak kelas 1 SD ya. Paling bedanya itu di mana diapresiasi sih. Apresiasi. Kamu itu diapresiasi bukan karena nilai ulangan, bukan karena nilai bisa menghitung atau membaca, tapi lebih karena behavior. Karena Kebiasaan. iya misalnya kamu pantang menyerah, kamu senang berbagi, senang menolong, kamu menghargai perbedaan. Itu sih yang paling di karena kan Fadi itu sekolah di Ironside, namanya Ironside State School ini daerah istilahnya kelurahannya namanya Saint Lucia. Ini tempatnya di dekat kampus
UQ, the University of Queensland. Jadi di situ itu banyak banget international student tinggal di situ. Jadi ini sekolah paling banyak perbedaan gitu. Jadi orangnya warna-warni di dalam situ. Jadi value untuk menghargai perbedaan itu sih yang paling dijunjung. Sampai di sana itu ada hari untuk menselebrasi itu, menghargai perbedaan. Jadi semuanya suruh pakai baju adatnya masing-masing, terus nyanyiin lagu tentang menghargai perbedaan gitu, dan dikasih penghargaan untuk anak-anak yang bisa ngajarin dan ngasih teladan untuk itu kebaikan. Apresiasinya. Keren ya. Karakter ya, dan itu tuh dibuatin upacara setiap hari Jumat untuk sertifikat untuk isinya tuh behavior semua yang diambil. Sertifikatnya nunggu dong. Minggu ini itu per minggu, Mbak? Per minggu, ya. Wow. Per minggu. Tiap hari Jumat itu mereka juga ada upacara. Tapi upacaranya bukan yang di luar terus panas-panasan, itu kayak di aula duduk, terus dipanggil namanya, selamat sudah menghargai perbedaan, selamat sudah tidak pantang menyerah. Gitu. Muridnya seneng banget ya. Iya. Anak-anak. Jadi akhirnya kan anak-anaknya seneng untuk berbuat baik, nggak sih? Iya. Anak kecil kan kalau digituin makin makin seneng mereka. Kalau di sini untuk penanaman kayak gitu kita doktrin. Ancaman. Kamu nggak ini? Iya. Kalau dibeli-beli tuh emang gitu ya. Dia soal apresiasi. Sama kalau soal parenting tuh aku ngelihatnya kalau bully tuh terkesan lebih membiarkan anaknya seperti apa gitu. Dari yang aku lihat Mbak, you can be whatever you want. Gitu. Dan Mbak Khadijah nerapin itu juga. Iya. Ya ke bawah juga gimana pun aku tinggal di sana 4 tahun, value-nya orang sana tetap yang baik aku ambil, yang enggak ya ditinggal gitu. Termasuk untuk parenting, aku sih percaya kalau untuk anak itu kita harus cari tahu dia sukanya apa, passionnya apa gitu. Dan kita sebagai orang tua ya akan berusaha sebaik mungkin untuk support apa dia yang pengennya. Selama masih di dalam gitu ya, dalam garis syariat Islam gitu ya. Gitu sih. Ngomong-ngomong tadi syariat Islam, saya juga pernah lihat story-nya Risan atau apa. Kadang pakai jilbab juga ya, ngajarin Fatia pakai jilbab di sekolah, iya nggak sih? Oh iya, jadi itu membahasakannya ini gimana? Kebetulan karena ini sekolahnya itu banyak anak muslimnya, sebenarnya nggak banyak sih ya, masih bisa dihitung jari, tapi lumayan banyak kalau dibanding kelurahan lain. Kelurahan lain tuh malah nggak ada sama sekali. Nah di sini tuh setiap hari Jumat emang ada pelajaran Islam. Di sekolah itu? Iya. Padahal itu government ya? Iya. Sekolah negeri ya? Iya, padahal itu government. Nah itu ada jadi pelajaran Islam untuk dari kelas 1 SD. TK belum ada. Dan anak kelas 1 SD itu opsional. Kamu mau milih agama yang mana? Yang milih orang tuanya ya tentunya. Orang tuanya ngasih tahu. Cuma nanti bakal ditanya ulang ke anaknya. Kamu suka nggak sama agama ini? Enggak mah. Namanya jelek gitu misalnya. Iya. Anak-anak ini ada gitu. Merdeka itu. Wow. Bakal ditanya ulang. Dan kalau mau pindah agama di tengah-tengah, silakan kasih tahu ke sekolah gitu. Udah ditulis. Oh, kayak pindah jurusan aja ya? Iya, kayak nggak cocok aja. Iya. Kayak pindah jurusan loh. Kalau anaknya sudah pindah agama, tolong kasih tahu sekolah supaya kelasnya diganti gitu. Oh. Itu ada opsi kayak gitu. SD dulu, SD. Menyenangkan ya. Pengen cabut aku. Kesana langsung cabut ke sana. Tapi malah karena agama itu adalah pilihan yang merdeka, kita yang besar ya anak-anak yang besar mengenal Islam di luar negeri malah jadi lebih kritis soal agama. Nggak doktrinasi jatuhnya karena mereka bisa nanya apapun soal Islam, kenapa harus sholat, kenapa harus emang Allah itu beneran ada tuh ya pasti ditanyain. Iya. Karena kan mereka akhirnya jadi berpikir kritis gitu ya. Karena semua teman-teman aku nggak ada yang Islam gitu. Kok kita beda? Kan pasti ditanya kayak gitu. Terus gimana tuh Mbak Khadijah menghadapi itu? Kalau kayak gitu banyak orang tua. Waduh, kalau orangnya ceramahnya minta literasi mampus nih gitu. Iya, makanya aku selalu kirim kargo dari Indonesia buku-buku Islam, Al-Quran buat anak, jilbab-jilbab itu nggak ada yang jual di sana. Ya harus ekspor apa impor dari Indonesia. Kirim lah pokoknya lah ngirim. Iya, ekspor dulu dari Indonesia ke Australia, kirim semua yang makanya tadi bikin bubble Islami itu. Lingkungannya bikin sendiri ya. Itu susah.
ngebawa ikro juga Mbak yang ada bapak-bapak. Iya. Bawa itu? Iya. Bapak-bapak apa? Oh, yang gambar iklan. Gambar bapak-bapak. Kita ekspor 1 dus buat di TPA itu dan semua anak dibawain satu-satu. Bener. Ya ikro yang belakangnya Yes, ada yes, bapak-bapak iya, itu ya. iya. Sampai sekarang. Artinya sekarang udah bisa baca Udah tulis, baca tulis ya. bisa. Berarti challenge-nya sekarang setelah pindah ke sini ya membiasakan untuk balik lagi ke bahasa Indonesia malahan. Iya, itu dia. Karena benar-benar udah nggak pernah ngomong bahasa Indonesia lagi dia sekarang. Udah Dia baru sama 2 tahun kayak aku setengah. udah 4 tahun di sana kan, sekolah udah 3 tahun. Kan. Terus plannya ini, Mbak. Plannya untuk anak-anak terus Untuk nanti keluarga. ya plannya mau di set, kalau di luar negeri nggak boleh di setting ya anaknya. Maksudnya apa itu? Maksudnya mau digiring kemana gitu? Kalau sekarang sih karena kan anaknya masih belum bisa bahasa Indonesia. Kita pengennya dia bisa dua-duanya gitu. Jadi jangan sampai ada yang hilang salah satu kan. Pengennya di Indonesia seneng, di sana juga seneng gitu. Makanya sekarang sih masih homeschooling. Homeschooling. Kita sekolahin di sekolah murid merdeka. Itu yang kamu tanyain tuh ya? Oh iya Mbak, aku Iya. ngeliat di IG-nya Mas Rizcan. Dia masih ikut sekolah murid merdeka. Itu kita masih yang online. Tapi kan bisa offline untuk di kota-kota besar. Oh, ada itu? Ada yang misalkan mau datang untuk offline setiap weekend doang ada. Tapi kebetulan kan di Temanggung nggak ada. Jadi ya kita online semua. Tapi online-nya juga paling dari 5 hari weekdays itu tiga kali doang. Itu kenapa milih itu, Mbak? Emang cocok dengan kurikulum Australia dulu atau? Pertama biar dia nggak terlalu stres ya. Dia udah stres banget sebenarnya Di sini ya? Iya. Dia pasti kaget banget dia karena kan udah besar ya kan. Dia pasti stres ketemu semua orang ngomong bahasa Indonesia gitu kan. Dia belum bisa, dia malu banget. Minder banget. Pasti nggak mau ngomong apa-apa gitu ya. Berarti balik lagi ke bahasa tubuh. Oh enggak sih kayaknya ya? Diam sih kalau udah gede kayak gini. Dulu kan tuh masih 3 tahun kan. Dia lebih kayak ngumpet, diem aja nggak mau ngomong gitu. Ya Allah kasihan aku ngebayangin seorang Fatihah itu. Ya Allah. Iya. Ini ngomong-ngomong soal Temanggung, Mbak Khadijah pertama kali ke Temanggung? Enggak, maksudnya setelah beberapa tahun yang lalu? Iya. Baru kali ini lagi? Iya, baru sekarang lagi. Masih sama ya? Setelah 4 tahun di Australia, kita nggak pernah pulang gitu. Aku 4 tahun nggak pernah 6 pulang. tahun. Rizan 6 tahun. Iya, 6 Mas tahun. Rishan, Oh, cuma jemput ya? Pas jemput? dia nggak jemput, aku nggak berangkat jemput? sendiri. Bawa anak. Iya, bawa anak gitu. Pas Fatia 2,5 tahun tuh berangkat sendiri. Terus dijemput di sana. Jemput dulu Iya di dong. Brisbane. Gila Mas, kalau nggak dijemput juga mah. Ajar ini. Oh, Datang sendiri ke rumah. oh, gila. Mana Sherlock gitu. Selok. Allah, gokil. Terus kalau ditanya enak tinggal di mana? Ya, Menurut aku ya, ini Yes. menurut aku apa menurut anak nih? menurut Mbak dulu deh, Mbak Menurut pribadi anak. dulu deh. Menurut aku pribadi, dua-duanya enak dengan apa ya, perbedaannya masing-masing. Jawaban aman ini mah. Aku suka dua-duanya. Iya. Jujur, aku suka dua-duanya. Kalau di Australia, aku suka udaranya bersih banget. Terus terutama di Brisbane nggak terlalu rame, relatif sepi ya di Brisbane itu. Terus ya nggak ada asap orang bakar sampah di tetangga atau dangdutan di tetangga. Soalnya semua ada aturannya semua. Gitu. Paling lebih ke teraturannya sih. Tapi kalau di Indonesia itu ya yang bikin kangen ya Ketidakteraturannya. iya. Ya orangnya kan, Iya, benar. orangnya dekat dengan keluarga. Kita tuh sampai lupa rasanya ditolong sama orang. Karena di sana tuh ya individualis, semuanya ya bisa sendiri. Kalau ada apa-apa kesulitan mintanya ke pemerintah. Servis ya. Servis. Semuanya self service. Kalau di sini tuh kita kayak nggak kebiasaan ditolong orang, disayang keluarga, dilayani pelayan. Di sana tuh nggak ada. Mau ke toko belanja aja, mau nanya pelayan tuh nggak ada. Ambil bayar sendiri gitu ya. Kalau misalnya mau nanya ini di mana, hampir nggak ada yang bisa ditanya. Kalau yang sudah sedikit banget. Wah, berarti cocok untuk orang-orang Introvert ya. lagi-lagi itu kan. Ketebak. Ya udah Mas, aku cabut sana Mas. Nggak ada rapat RT. Iya. Aman, santai. Santai. Kalau untuk anak-anak? Buat anak-anak, Australia kayaknya. kelihatannya sih Australia. Australia. Aussie. Australia. Karena Fatihah itu kan pengen jadi atlet renang.
Dia itu udah suka renang dari dulu, makanya sekarang pun kita masih sekolahin renang 2 kali seminggu Di sini supaya nggak lupa. Belanda ya. Iya, karena kan dia udah diajarin macem-macem. Jadi tempat sekolah renangnya Fatihah itu di sebelah sekolah itu tuh udah atlet renang Australia itu lulusan situ. Iya, jadi kompetisi dunia itu lulusan situ ada beberapa. Wah, oke. Iya, dan Fatihah termasuk yang udah masuk iklan sekolah renang Wow. Bisa nanti Udah dikenalin sama atlet-atlet nasionalnya Australia. Yang dari yang apa? Yang terkenal nggak punya kaki, apa sih namanya, Paralimpik ya? Yes. Paralimpik. Jadi memotivasi gitu. dan nanti mau ke sana lagi, Pak. Karirnya anak sih kayaknya di sana. Kalau yang kecil si Gabriel Kita sih masih lihat ya. kayaknya ini deh, doain boxing deh. Iya. Doain boxing ya deh. Dia nanti dilatih di sana, kalau udah gede kita naturalisasi Indonesia. Iya, kita ambil. Karena dia kelahiran sana, ya dia punya pilihan. Gitu. Dia punya pilihan untuk nanti pas umur, kalau udah 10 tahun tinggal di sana, pas umur 17 tahun bisa milih. Pilih kemana. KTP ya, milih. Biarin dia milih lah gitu. Biasa sudah terbawa orang sana. Iya, ya. Merdeka. Iya ya, terus ya. Aku pengen kayak gitu. Aku pengen. Apa sebelum aku nikah ke sana dulu ya? Boleh. Aku serap dulu ilmu-ilmu ya. Iya. Itu part-time gede-gede tuh. Kalau belum 30 tahun masih bisa working holiday visa ke sana. Bisa ya, Mbak? Bisa. Oke. Bisa kerja di perkebunan, bisa kerja di apa supermarket, itu sekalian buat nabung nikah. Iya. Bisa, modal banget itu. Ya, pamit. Oke. Mau pamit ya, Mas. Aku duluan, Mas. Sekalian pamit aku di sini. Ya, kan tadi udah dibilang Iya. udah casual berapa kan? Iya. Udah ketakar itu. Iya, soalnya bisa dibayangin di sana itu perkebunan luas banget. Yang penting ini nggak ada. Kan perkebunan harus ketika pakai tangan, nggak kayak padi yang bisa pakai mesin. Kalau perkebunan harus orang. Gue pengen balik lagi tuh. Gue pengen balik. Dia kerja di Jepang tuh. Pengen balik. Kangen Jepang ya. Iya, harus pakai orang. Nah, kalau orang working holiday visanya nggak datang, ya udah busuk di pohon. Iya. Ya, itu banyak kejadian. Lu banyak peluangnya gede. Ya. Ayo buka cabang di sana aja, Prabu Seno. Ya, amin. Ya, Udah mulai itu panas ya. Udah panas banget nih di sini. Kasihan Mbak Khadijah. Nanti dimarahin Mas Rizan kita. Ini kok hitam ini. Aduh. Ada ini nggak, Mbak? Atau closing statement dari Mbak? Pesan-pesan mungkin buat teman-teman. Kesan-pesannya sih apa ya? Buat teman-teman yang mau ke Aussie atau apa, Orang mungkin tua, berkarir di sana. Ibu-ibu yang punya anak. Oh iya, untuk ibu-ibu yang punya anak, menurut aku Australia itu kids friendly banget. Aku rekomendasi sih. Untuk yang punya keluarga, bawa anak di sana itu, ya lengkap lah fasilitasnya gitu, gratis, sangat mengedukasi. Dah. Oke, buat teman-teman yang mau ke Aussie tuh, tanya-tanya Mbak Khadijah aja. Ya. Nanti bisa ke IG-nya. Nah, IG-nya Mbak Khadijah. Ada IG-nya. Ya udah. Ya itu dia ngobrol kita siang ini, malam ini dengan Mbak Khadijah, istrinya Mas Rizan episode sebelumnya. Ya kan sebelumnya di bold terus, di highlight. Nanti bisa subscribe, like, and share. Iya, thank you ya Mbak Khadijah sharing-sharingnya. This one is mic. Ya, sebelum kita tutup, ini tadi kita udah ngobrol sama Mbak Khadijah. Tadi yang diceritain ini adalah what's your name? Hello. Say hello. Hello. Iya. Situ lagi. Look at the camera. Look at the camera. I already pressed it. Look at that camera. I pressed mute. Yes. Do not mute. Look at it. Just look at the camera. Look at the Can camera. I press mute again? Dadah. Ini Fatihah, anak pertamanya. Ini Gabriel yang lahir di Australia. Ini yang mau jadi atlet renang. Hello. Ya, yang akan jadi atlet renang dunia. Ya. Bye-bye. Iya, you wanna say something? Gabriel, you wanna say something? Hi.